Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Timnas Indonesia U23 telah menyelesaikan pemusatan latihan di Korea Selatan dan bergegas akan tampil ajang SEA Games Vietnam 2021. Selama di Korea, Garuda Muda telah menjalani 3 laga uji coba dengan klub Korea. Meski sempat meraih kemenangan dengan skor 4-2 di laga perdana uji coba saat berhadapan dengan Andong Saints College, Markov dan kolega takluk di 2 laga uji coba lainnya saat berjumpa Pohang Steelers dan Daejeon Citizen. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pun mengapresiasi semangat juang skuad Garuda Muda. Peningkatan fisik para pemain pun sudah terlihat. Namun pelatih asal Korea Selatan itu menyayangkan mental bertanding yang menurun dan belum puas secara keseluruhan atas hasil laga uji coba. Ronaldo Kuateh dan kolega dijadwalkan tiba di Indonesia pada Jumat malam. Setelah itu diagendakan berangkat ke Vietnam pada 3 atau 4 Mei mendatang untuk bersiap tampil di ajang SEA Games ke-31 tersebut. Bung Wesley, targetnya emas, apakah ini realistis menurut Anda? Harus selalu realistis. Target kita harus emas dengan kondisi kita adalah negara besar di Asia Tenggara. Kalau tidak ada target emas, saya pikir buat apa kita berangkat ke SEA Games? Oke, tapi tadi dari persiapan ya, dari sejumlah laga uji coba di Korea, tampak Coach Shin Tae-yong itu tidak puas dengan dari hasil laga uji coba tadi. Bagaimana Bung Wesley melihat itu? Itu yang saya dengar. Di luar pemberitaan ada lagi bisik-bisik bahwa Shin Tae-yong memang sangat menggarisbawahi mental pemain kita. Dan ini harusnya sudah bukan masalah lagi. Begitu dia masuk timnas, mental pemain bukan lagi mental pemain yang berbeda dengan sebelum mereka masuk timnas. Anda melihatnya seperti apa? Apakah karena ada pemain-pemain yang memang tidak diizinkan oleh klubnya untuk membela timnas atau seperti apa? Tidak begitu lagi. Itu sudah lewat ceritanya. Begitu sudah masuk tim, menurut saya apa yang ada sekarang yang dimiliki oleh Shin Tae-yong adalah orang-orang yang terbaik. Terlepas di luar sana ada yang tidak terpilih. Tapi mental pemain, cara mereka bermain itu sudah bukan lagi persoalan mendasar yang harus dibenahi oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sudah menerapkan strategi permainan, tactical game, bukan lagi membenahi mental, fisik, dan itu membutuhkan waktu. Pertandingan sudah di depan mata. Catatan dari Anda seperti apa, Bung Gita, melihat performa timnas Indonesia selama melakukan laga uji coba? Ini kan tim banyak dari AFF senior kemarin ya, datang dari tim senior. Seharusnya masalah mental seharusnya sudah terjaga ya, karena mereka sudah bermain di tim yang lebih senior. Untuk ke skala yang lebih senior. Untuk sebagian besar pemain ya? Ya, tapi sekali lagi ini artinya Shin Tae-yong seperti harus meramu kembali pemain pada saat mereka disatukan kembali. Kemudian ada beberapa pemain yang tidak bisa dipanggil kan karena tidak diizinkan oleh klub karena ini SEA Games yang bukan merupakan kalender FIFA seperti misalnya Pratama Arhan. Ini saya pikir yang menjadi kendala. Tapi kata Bung Wes itu sudah lewat itu masalah seperti itu. Iya, seharusnya itu tidak menjadi alasan seharusnya karena siapapun harus siap untuk menjadi pelapis untuk menggantikan pemain-pemain inti yang tidak bisa dipakai oleh Shin Tae-yong. Oke, Bung Toel. Tadi pertanyaan saya sama dengan Bung Wesley, apakah ini realistis target juara, target emas di SEA Games? Kita tahu pesaingnya juga yang dari AFF kemarin juga sangat mengkhawatirkan begitu kan? Ya kalau level SEA Games kan harusnya targetnya emas lah. Hanya persoalannya adalah sejauh mana peluang itu bisa tercapai gitu loh. Jadi menurut saya sih tahap pertama lolos grup aja dulu. Kalau soal target kita nggak usah berdebat lagi bahwa untuk SEA Games memang harus emas. Tetapi bagaimana proses ke sana karena kita satu grup dengan Vietnam dan ini SEA Games di Vietnam. Oke, baik. Jadi tuan rumah memang cukup mendominasi ya kalau kita bisa bilang begitu ya kalau di grup ini. Akan selalu jadi lawan yang tangguh, lawan yang berat dan itu adalah pertemuan pertama pula kan. Bung Ropan, seperti apa Bung Ropan melihat peluang Indonesia nanti di SEA Games? Apakah kita bisa melihat timnas Indonesia U23 angkat piala lagi ini atau meraih emas di sini? Sebelumnya kan kita ke final di SEA Games ya, kalah dari Vietnam. Jadi tidak ada alasan bagi kita kalau kita tidak bisa merebut untuk kembali ke final lagi dan bisa bertarung dengan Vietnam. Nah, diuntungkan saya pikir dalam pertandingan ini di grup A bahwa tim nasional kita itu bertarung lebih awal dengan Vietnam daripada kita bertanding di kedua atau ketiga. Ini kan akan bahaya buat kita. Tapi kita bisa mengukur di sini. Kalau kita mampu menahan imbang Vietnam di laga pertama ini akan bagus untuk ke depan dan saya yakin akan lolos dari grup. Oke, kalau dari segi skema nih, Bung Toel Anda melihatnya seperti apa? Skema permainan? Ya. Saya pikir karena mayoritas tim dari AFF yang kemarin, jadi overall sebetulnya tim ini sudah ada bentuknya.
Hanya penambahan beberapa pemain senior. Itu pun kan hanya tinggal Maklok saja sebetulnya yang baru kan. Karena Kambuaya, Fahrudin kan sudah ada. Irfan Jaya juga sudah ada. Hanya persoalannya memilih 20 pemain. Jadi dari senior pun kan ada 4 sekarang. Bagaimana mengurangi salah satu. Jadi mana yang jadi prioritas atau pilihan dari Sintayong. Yang menjadi catatan menurut saya sih mungkin sektor gawang ya. Saya belum cukup yakin atau belum cukup tenang dengan posisi pos penjaga gawang. Semoga saja bisa segera misalnya Muhammad Riyandi ya itu bisa makin fit, makin firm lah di bawah Mister Gawang. Oke. Buat saya sih itu karena ada Maklok, ada Deki Kambuaya, sayangnya tanpa Pratama Arhan. Karena harusnya kalau posisi Indonesia yang terakhir 91 adalah emas, tentu inginnya yang terbaik semua masuk. Beda kalau posisinya kita adalah Thailand yang udah berkali-kali juara SEA Games, ada 1, 2 pemain, 3 pemain terbaik gak bisa ikut gak masalah. Oke. Karena mereka sudah punya ingin panggung yang lebih tinggi lah di atas SEA Games. Kalau menurut Bung Gita apalagi nih yang perlu dievaluasi atau perlu diwaspadai dari lawan-lawan kita nanti? Kalau mentok sebuah tim kan biasanya harus ada pemain nomor 9, posisi nomor 9 yang bisa memberikan solusi untuk gol. Nah ini yang kita tidak punya. Ronaldo Kuateh sampai sekarang diuji coba, pada saat uji coba senior melawan Timor Leste 2 pertandingan kan tidak terlalu terlihat mumpuni ya. Dan belum ada uji coba dengan kualitas internasional yang didapat oleh Kuateh sampai saat ini. Itu saya pikir yang posisi nomor 9 itu. Butuh jam terbang lagi ya untuk Ronaldo Kuateh. Terakhir singkat saja, Bung Wesley, harapan Anda? Saya berharap federasi menyingkirkan faktor non teknis yang memudahkan Sintayong seperti Sintayong waktu datang ke Indonesia minta semua dukungan yang dibutuhkan. Teknis dan non teknis. Federasi harus menyingkirkan gangguan non teknis itu kalau memang mau juara. Oke, baik, kita harapkan yang terbaik tentunya untuk timnas Indonesia U23 untuk bisa meraih emas atau bisa meraih target nanti di SEA Games minggu depan. Saya Valentinus Reza undur diri, kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih kepada Bung Wesley, Bung Gita, Bung Towel dan juga Bung Ropan. Kami juga tidak lupa untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa minggu depan, keep sporty. Ciao.